Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat holistik, kali ini saya Coach Aya Holistic Mindset Coach. Kita akan berbincang-bincang lagi seperti biasa nih. Mau ngobrol santai ala holistik. Kita mau nge-host lagi nih. Nah, sekarang saya ini kedatangan tamu dari Solo ya, Surakarta ya kalau di kata-katanya. Saya kedatangan tamu Ibu Sri Kustiati, SST, MKep. Nah, ini tamu kita luar biasa nih. Ternyata beliau ini adalah Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Asia Surakarta. Wah, ini seru nih, kita mau ngobrol nih. Ada sesuatu hal yang ingin saya gali dari Bu Sri Kustiati. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini namanya Bu Sri Kustiati, anaknya saya manggilnya apa nih, Bu? Bu Ati. Oke, Bu Ati. Oke, Bu Ati. Apa kabar, Bu Ati? Alhamdulillah. Ya. Aduh, kayaknya nih saya baru kali ini nih ketemu Bu Ati di Purwokerto ya. Kita dulu pernah ketemu pas lagi kita ngambil CAHTM di Semarang ya waktu itu ya. Nah, nanti sahabat holistik saya nanti akan sedikit cerita nih dengan CAHTM ini apa nih ya. Tapi saya terlebih dahulu saya pengen Bu Ati nih saya pengen nanya nih, Bu Ati. Apa sih sekarang kesibukan Bu Ati sebagai seorang dekan? Selain itu ada apa lagi sih kesibukannya? Ya, nama saya kenalan dulu. Oh ya, silakan kenalan pada sahabat holistik. Nama saya Sri Kustiati, biasa dipanggil Ati. Aktivitas saya itu ngajar di Prodi Kebidanan, Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Asia Surakarta. Oke. Kalau boleh diceritain gimana sih sampai Bu Ati kok bisa nih sekarang posisinya udah jadi seorang dekan nih. Boleh dong ceritain sedikit dari ya tipis-tipis lah gitu perjalanan mencapai ilmu ini gitu, mencapai sampai satu titik menjadi seorang dekan. Ya, sebelumnya saya dulu lulus SMA itu tahun 96. Kemudian melanjutkan di UNS waktu itu ambil kimia 1 tahun. Kemudian yang saya punya teman satu kos itu dia di sekolah di keperawatan. Kok kayaknya itu menyenangkan gitu ya, sekolah di kesehatan. Dapat 1 tahun. Kemudian ada pembukaan Akbid Aisyah Surakarta waktu itu tahun 97. Jadi saya dapat 1 tahun kuliah di Fakultas Prodi Kimia ya di UNS. Terus saya keluar. Waktu itu ada juga pembukaan D3 keperawatan di Poltekkes Surakarta. Sebelum ngambil ke Akbid Aisyah, saya daftar dulu di Poltekkes Surakarta D3 keperawatan waktu itu. Alhamdulillah keterima, UNS saya tinggalkan. Udah setahun lah padahal ya. Ya, kemudian barengi juga pembukaan Akbid Aisyah Surakarta dan waktu itu yang namanya bidan D3 baru pertama kali ya di situ di Solo. Angkatan pertama berarti. Iya. Juga alhamdulillah diterima. Yang Poltekkes nggak jadi saya ambil. Saya milih yang jurusan bidan karena kalau kebidanan itu kan yang ditangani perempuan semua. Ya kalau keperawatan itu kan ada laki-lakinya. Jadi saya milih yang bidan. Juga selain itu kan waktu itu karena D3 bidan masih jarang, jadi prospeknya masih bagus gitu ya. Kemudian lulus tahun 2000, habis itu saya bekerja di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Surakarta, training 3 bulan, kemudian kontrak 1 tahun, karena waktu itu saya juga hamil anak kedua, kontrak 1 tahun selesai. Ini ceritanya udah sempat menikah dulu ya di dalam perjalanan? Iya, tahun 2000 saya menikah. Oh, begitu selesai kuliah menikah nih ceritanya? Ya. Oh, oke. Terus melahirkan anak pertama saya kerja di rumah sakit. Terus dapat 1 tahun hamil lagi. Habis melahirkan, sebelum melahirkan saya udah daftar jadi dosen di Akbid Aisyah Surakarta waktu itu. Kemudian begitu anak kedua lahir, saya mulai masuk kerja di Akbid. Kemudian melanjutkan sekolah di 4 tahun 2005 di UNS, lulus tahun 2006. Di UNS ambil jurusannya apa tuh? D4 kebidanan. Oh, ada tetap ya kelanjutannya. Ada. Makanya gelarnya sarjana sains terapan ya namanya ya. Terus tahun 2009 melanjutkan lagi kuliah di Universitas Padjadjaran S2 Kebidanan. Padjadjaran Bandung?
Ya, Oh, luar lulus biasa. tahun 2012 waktu itu. 2012. Terus kembali lagi ke Aisyah untuk melanjutkan mengajar. Mengajar lagi itu ya sampai akhirnya Sampai sekarang sampai masih. sekarang. Kapan nih Bu Ati mulai menjadi seorang dekan? Mulai menjadi seorang dekan tahun 2022. Oh, baru kemarin Iya. ya 2022, Masya Allah ya. Tapi dengan tentunya dengan perjalanan setapak-setapak demi sampai menjadi seorang dekan, ini luar biasa ya. Contoh wanita Asyah nih, dia beratnya gitu ya, Muhammadiyah ya kalau di Muhammadiyah Iya, ya sebutannya Aisyah ya gitu ya. Muhammadiyah, ya. Dan memang tadi saya sedikit menangkap ada satu keputusan memilih menjadi seorang bidan, karena kalau perawat kan masih ada laki-laki tadi ya, saya menangkap itu, dan kalau bidan itu kan perempuan gitu. Apa nih yang mendasari Bu Ati itu kok lebih suka bergaul dengan wanita? Apa latar belakang memang Bu Ati dulunya dari pesantren, atau memang sudah di kemauan sendiri, atau ada yang menuntun untuk memutuskan seperti itu gitu loh? Iya, saya dulu lulusan pesantren Al-Mu'min. Al-Mu'min? Al-Mu'min Ngeruki. Ngeruki, Iya, tahun Solo 96, ya. ya. Oh, 98. Oh, 96. 96. 96. Oh, itu ya yang membuat memutuskan untuk Bu Ati itu memang tetap ya straight ya, lebih baik kita sesama perempuan gitu ya. Yeah. Tapi ya memang senang lah ya kalau yang namanya perempuan itu ditolong sama perempuan, apalagi kita pun juga zaman sekarang sudah banyak kesadaran ya, kayak para perempuan itu lebih senang ditolong oleh dokter Perempuan. dokter spesialis obgynnya tuh yang perempuan juga. Dan tapi ternyata tidak lama ya berada di dunia praktisinya ya, masuk ke dalam akademisi nih ya, gitu. Nah, ini terkait tentang tadi perjalanan menjadi seorang akademisi nih dengan latar belakang nih, ini gimana nih ceritanya? Udah SST, Master Kebidanan, seorang dekan Fakultas Ilmu Kesehatan, kok tiba-tiba tertarik dengan ilmu holistik? Nah nih boleh nih sahabat holistik diceritain lagi nih gitu. Ya, waktu itu mengenal di Solo ada seminar tentang Tibu Nabawi pertama kali tahun 2014 kalau nggak salah, di Megaland waktu itu ya. Yang isi Ustadz Joko Wahyudi ya, dari Ngawi ya, dari Malang ya. Nah, begitu saya mendengarkan pertama kali tentang Tibu Nabawi itu saya tertarik. Habis itu sebenarnya pembukaan ini pertama gitu ya, nanti untuk kemudian dibuka kelas yang diadakan oleh HEC dari Biojana waktu itu. Ada kelas rutin tiap Sabtu. Nah, saya ikut angkatan pertama waktu itu satu semester. Kemudian dilanjutkan semester 2. Nah, itu saya juga ikut, tapi waktu itu untuk HIC-nya sendiri cuma ada 2 angkatan. Alhamdulillah angkatan 1-2 sampai wisuda HIC 1, HIC 2 itu alhamdulillah selesai. Kemudian juga di situ kita sering ngadakan juga baksos gitu ya. Baksos Tibu Nabawi memberikan pelayanan kesehatan pada masyarakat, waktu itu ya bekam, contohnya seperti itu. Nah, sebentar nih buat HEC tadi ya singkatannya. Boleh dipanjangin HEC itu apa? Head Education Center. Oh, Head Education Center. Oke, lanjut. Nah, setelah baksos itu? Setelah itu kan karena sudah tidak ada kelas lagi, kita kelasnya online ya, di grup gitu kan. Kemudian ada ya, karena nggak tahu ya, saya itu senang aja tertarik dengan dunia Tibu Nabawi komplementer. Kemudian di prodi kebidanan waktu itu kita menyusun tentang yang namanya unggulan program studi kan. Yang tadinya di program studi D3 kebidanan di tempat kami itu unggulannya tentang kegawat daruratan. Kemudian seiring dengan berubahnya visi misi, kita memilih unggulan tentang pelayanan kebidanan berbasis Tibu Nabawi. Nah, dari situ kan otomatis para dosen juga dituntut untuk menguasai keilmuan tentang Tibu Nabawi. Ya, pokoknya keilmuan yang berhubungan dengan komplementer dengan Tibu Nabawi saya ikutin gitu. Waktu itu juga kita belajar mengenal tentang PAZ kan, ya PAZ, kemudian juga TSI. Terus mulai tahun 2020 saya lihat flyernya dari Mbak Rina ya, yang santri abadi itu
Ya. tentang teori pergerakan alam. Sebenarnya saya sebelumnya kan sudah belajar itu waktu di HEC ya, tentang teori 5 unsur, tapi terus terang belum begitu paham karena waktu itu juga sekilas gitu ya. Jadi masih bingung gitu kan. Yang isi Pak Puji, saya belum pernah mengenal nama Pak Puji itu siapa, juga belum pernah. Cuma saya pengen ikut kelasnya gitu tentang teori pergerakan alam. Bulan Maret tahun 2020 kalau nggak salah waktu itu. Jadi waktu itu sudah pertemuan ketiga untuk modul 1. Tapi begitu saya masuk kelas pertama kali beliau itu nggak tahu kayak terhipnotis gitu ya, dari mulai pagi sampai sore ya. Biasanya saya tuh jam 10-an kita agak-agak ngantuk gitu. Itu tuh enggak itu. Pokoknya saya duduk di depan ya toh, melek, semangat. Enggak ada ngantuk-ngantuknya blas. Kayaknya penjelasan Pak Puji pertama kali waktu itu sudah menghipnotis saya untuk kemudian istilah mengazamkan diri saya waktu itu. Pokoknya saya harus belajar sama Bapak ini, gitu. Biasa ya, bisa terhipnotis gitu ya, bisa nggak ngantuk, padahal kan penyakitnya orang belajar tuh pasti ngantuk gitu ya. Iya. Terus saya tanya waktu itu sama Mbah Dul itu ya. Tanya Mbah Dul itu, kan beliau lebih sudah mengenal Pak Puji lebih dulu ya. Ini saya lagi belajar dengan Pak Puji, gimana beliau gitu kan. Dia menjawab waktu itu, Pak Puji itu kalau menjelaskan itu katanya lain daripada yang lain. Maksudnya kan kalau menjelaskan tentang teori 5 unsur itu ya gitu kan muter-muter nggak paham gitu ya. Sebagaimana saya belajar kesimpulannya muter-muter nggak paham lagi ya. Ya. Tapi Pak Puji itu begitu nggak tahu lah. Pokoknya saya harus ikut gitu lah. Saya nggak paham pun pokoknya saya ikut gitu. Nanti suatu saat insya Allah juga akan paham gitu ya. Alhamdulillah sampai sekarang di modul 3 ya. Walaupun juga merasa belum paham gitu. Tapi saya pokoknya harus ikut. Sayang ya rasanya kalau harus melewatkan. Sampai waktu itu pernah ya, tidak direncanakan anak saya itu pagi-pagi itu ikut khitan massal gitu kan. Padahal jadwal saya harus kuliah holistik gitu. Ya tetap saya tinggal, Bu. Duh. Akhirnya jam berapa ya, 1:30 itu dibel. Anak saya nangis, akhirnya jam 2:30 saya pulang duluan. Tetap ikut kelasnya Pak Puji. Tetap ikut ya. Emang jarak dari rumah ke tempat kuliah holistik itu berapa jauh, Bu? Waktu itu masih di Salafiyu ya. Berapa ya? 19 kilo lah, Bu. Lumayan ya. Jadi ya sahabat holistik, ternyata ada jatuh cinta pada pandangan jatuh cinta pada, kalau tadi kan Pak Edi kan pada pandangan pertama pada penjelasan pertama ini beliau, justru jatuh cinta pada teori pergerakan alam itu ya. Jadi kalau misalnya para sahabat holistik ingin mengetahui itu, dalam modul 1 itu ada salah satu teori yang diberikan oleh Pak Puji itu tentang teori pergerakan alam. Nah itu tentang 5 unsur juga ya. Jadi kalau nanti kepo nanti bisa kita lihat lagi di penjelasan tentang modul 1 ya gitu ya. Nah itu kemudian kan itu berapa lama tuh dari holistik 1 sampai sekarang udah holistik 3 ya gitu ya. Nah kalau tadi kan saya sempat ngobrol sama Pak Edi itu kan, Pak Edi kan masuknya justru di holistik 2 gitu ya. Kalau Bu Ati sempat ketinggalan 2 sesi tapi terus masuk dari holistik 1. Berapa lama tuh Bu belajar dari holistik 1 sampai holistik 2 selesai? 2 tahun ya. Karena satu modul itu diselesaikan 1 tahun sampai di Januari sampai Desember. Januari sampai Desember sekali pertemuan dari jam 8 ya, 8:30 lah sampai jam 16. Jadi ya terbayang nih, biar sahabat holistik nih, bagi yang tertarik nih ya dengan ilmu holistik, ternyata untuk menyelesaikan satu modul itu kita butuh waktu 1 tahun. Dan kemudian modul 2 juga 1 tahun. Nah, masuk nih saya nih selesai gitu ya. Apa sih yang Bu Ati rasakan berbeda belajar dengan tadi kan udah dari mulai ilmu kebidanan ya, udah tuh sudah master kebidanan gitu ya, terus kemudian belajar tentang tadi PAZ, TSI, HEC gitu nih. Apa nih yang dirasakan berbeda ketika itu ilmu-ilmu udah dipelajarin gitu, terus nih kan tiba-tiba jatuh cinta dengan ilmu holistik gitu? Ya, yang pertama memang karena sesuai sunnah ya, tidak bertentangan. Kemudian ini penjelasan beliau itu, kalau selama ini itu kan kayak ilmu kedokteran timur dengan ilmu kedokteran barat itu kayaknya
sendiri-sendiri jalannya. Tapi kalau sendiri tapi nggak musuhan kan? Enggak. Ya. Tapi Jalan kalau sendiri Pak gitu ya. Puji itu menjelaskannya kan bisa mempertemukan antara ilmu barat dengan ilmu timur. Dan karena saya basicnya medis ya itu sangat cocok. Dan ketika karena saya juga nggak praktek menangani langsung dengan pasien, tapi kan ketika mengajar misalnya kasus kehamilan ya, adanya mual muntah pada ibu hamil atau pada ibu yang hamil tua itu adanya preeklamsi atau pada ibu nifas dan lain sebagainya, itu sangat relevan ya menurut saya. Ilmu holistik itu bisa masuk semuanya, ke bayi baru lahir juga bisa, ke gangguan reproduksi juga bisa, seperti itu. Pokoknya yang terkait dengan ilmu kewanitaan, kapan-kapan kita bikin webinar ya terkait dengan apa-apa yang ada di tentang kewanitaan. Tapi saya tadi tertarik ya, yang pengen saya tanyakan ya, secara ilmu tadi kedokteran barat ya, dalam hal ini di ilmu kebidanan yang Bu Ati tadi sudah pelajari dengan ilmu holistik. Tadi saya pengen, ini pasti banyak pertanyaan nih dari sahabat holistik, terutama para wanita yang baru mengalami hamil muda. Nah, apa sih sebenarnya yang bisa kita tarik benang merahnya ya antara pelajaran dari kedokteran timur dengan pelajaran holistik yang sudah diterima oleh Bu Ati itu terkait mual muntah ketika kehamilan muda gitu. Ya. Kalau di dalam ilmu medis ya namanya mual muntah itu kan disebabkan karena ada peningkatan kadar hormon HCG ya, dari hormon kehamilan ya. Tetapi ketika kita melihat tapi tidak semua wanita kan mengalami hal tersebut. Ya, betul, mengapa betul. Kan gitu ya? Nah, itu pertanyaannya. Itu kalau kita lihat dengan dunia holistik ya, dengan ilmu holistik, oh ternyata gitu ya. Itu yang kondisi seseorang wanita yang satu karena kekurangan materi atau anemia atau dengan kondisi kelembapan yang lebih, itu dia akan mengalami mual muntah yang lebih dibandingkan yang tidak mengalami hal tersebut gitu. Jadi ternyata ada sindromnya ya tadi. Ya. Ada yang kurang materi, ada yang karena kelembaban seperti itu ya. Kenapa kurang materinya juga kita itu digali lagi dalam ilmu holistik ya. Wajar nggak sih sebenarnya Bu kalau ketika mual muntah itu terjadi pada kehamilan awal-awal? Ya. Tergantung kondisi ya. Kalau mual muntahnya hanya sekedar rasa mual dan itu tidak mengganggu intake atau makan ibu itu insya Allah tidak mengganggu ya perkembangan janinnya. Tapi kalau sampai mual muntahnya berlebihan ya tidak doyan makan ya lemes itu nanti kan akan mengganggu ini pembentukan janin karena di awal-awal itu kan sangat rawan itu ya butuh kan, nutrisi ya. Karena kan dulu kan yang saya tahu gitu kan kalau mual muntah wajar itu di awal kehamilan pertama gitu ya karena kan pertama tuh mesti ada tadi ya peningkatan hormon dan kemudian kan ada benda baru di dalam perut kita yaitu janin gitu. Cuma kalau terus menerus itu yang banyak pertanyaannya wajar nggak sih terus menerus? Tapi tadi udah kejawab ya. Karena kondisinya lembab ya atau kurang materi. Ya, kurang materi gitu ya namanya orang hamil udah lembab dia diturutin ya ibaratnya ya padahal sebenarnya kalau dalam ilmu holistik gimana sih Bu cara kalau supaya itu mual muntahnya karena dia lembab gitu misalnya. Kalau kurang materi udah jelas suruh makan gitu ya. Tapi kalau dia kurang materi disuruh makan dia dalam kondisi mual karena lembab itu gimana tuh cara ininya mengatasinya? Kenapa terjadi kondisi lembab itu salah satunya kan satu pola makannya ya dari intake makanan yang dia masukkan ke dalam tubuh itu sifatnya lembab. Yang kedua karena kurang gerak, jadi kan cairan itu tidak tersirkulasi. Kurang gerak. Ya. Jadi cara perbaikannya salah satu perbaiki pola makannya ya. Yang kedua gerak ya, jangan mager gitu. Kalau kondisi hamil awal-awal masih rawan ya mungkin geraknya yang ringan aja kan, yang rileks asal itu merangsang sirkulasi darah itu. Oke, baik dari perjalanan tadi ya, kemudian ternyata memutuskan itu ternyata tadi saya ambil satu kesimpulan yang Bu Ati sampaikan, ternyata di ilmu holistik ini bisa memadukan antara kedokteran barat dan timur yang dinamakan holistik ini nih kita ya seperti itu ya. Dan kemudian tadi juga Pak Bu Ati juga karena keingintahuannya itu jadi sudah berazam ingin menyelesaikan holistik sampai selesai. Nah tadi itu di depan tuh kita sempat bertemu ya waktu kita sudah menyelesaikan holistik 1, holistik 2 gitu ya. Terus kemudian tuh ada sertifikasinya.
Nah, ini sahabat holistik, jadi kalau misalnya kita sudah masuk ke dalam modul 1, modul 2 ibaratnya, dan ini ada sertifikasi namanya Certified Analyst Holistic Traditional Medicine. Certified of Analyst Traditional Holistic Traditional Medicine. Nah, itu CAHTM gitu ya. Nah, ini apa nih yang membuat Bu Ati itu mengambil akhirnya sertifikasi itu gitu setelah tamat dari modul 1 dan 2? Sebenarnya saya sendiri ketika sudah selesai modul 2 itu juga belum merasa menguasai holistik 1-2, Bu. Jadi ketika ada tawaran waktu itu untuk uji CAHTM ya, sertifikasi di Semarang, awalnya juga karena saya belum pantas untuk ikut ujian gitu ya. Belum pengen juga. Tapi ada temen nih yang ngajak gitulah, yang menyemangati gitu ya. Oke lah, idep-idep gitu ya. Ujian itu biar saya itu belajar lebih intensif gitu. Kalau nggak ada ujian mungkin kan sekedar belajar di hotel Salaview sudah, besok pertemuan lagi gitu aja. Karena bagi saya ya, pertemuan di tiap akhir bulan belajar holistik itu bagi saya itu refreshing ya, menghilangkan kepenatan yang sehari-hari dari mulai Senin sampai Sabtu harus bekerja gitu ya. Luar biasa. Terus bagi saya itu refreshing belajar itu. Ya. Iya. Ini satu yang perlu dicontoh ya sahabat holistik. Orang refreshing jalan-jalan ke mall biasanya. Ini refreshingnya belajar. Luar ya, biasa. karena belajar holistik itu menyenangkan bagi saya gitu kan. Jadi saya nganggapnya refreshing gitu, tidak ada beban. Nah, ketika harus ujian, ya itu adalah tantangan buat saya untuk biar lebih memahami holistik 1-2. Walaupun saya juga merasa ketika waktu ujian juga belum siap gitu lah. Temennya banyak lah nanti gitu. Oke, apa nih Bu yang bisa diceritakan kepada sahabat holistik terkait pengalaman mengikuti ujian CAHTM? Luar biasa. Wah, luar biasa gimana nih? Boleh dijelaskan, dijabarkan arti kata-kata luar biasanya? Ya, karena waktu itu kita berangkat dari Solo sampai Semarang itu kan asar belum asar. Cuma karena saya itu tadi merasa belajarnya juga belum selesai, jadi buku setumpuk memang saya bawa. Karpe itu ya belajar lagi. Belajar gitu. Lagi nanti di hotel gitu ya. Walaupun sebenarnya waktu itu saya ngantuk, tapi saya paksa untuk belajar. Akhirnya kan agak pusing tuh. Terus mulai jam berapa tuh? Jam 8 ya ujian sampai jam 10 atau jam 9 sampai jam 11. Jam 8 sampai jam 10. Karena soalnya itu ya mirip-mirip gitu kan, terus ingat-ingat lupa, banyak lupanya. Berpikir sangat keras kan, sampai akhirnya habis mengerjakan waktu itu sempat muntah-muntah juga gitu. Kebayang ya. Ini seorang dekan aja muntah-muntah nih ikut ujian CAHTM gitu. Waduh ya. Terus gimana tuh Bu? Akhirnya deh kita pengen tahu endingnya deh. Muntah-muntahnya udah disingkirin aja gitu ya. Akhirnya ya sampai kamar saya langsung tidur, melihat-lihat lagi itu, buka-buka buku lagi itu setelah sholat subuh baru saya buka-buka lagi itu, karena pusingnya sudah hilang lah, baru bisa membuka buku lagi ya. Karena waktu ujian tuh saya melihat tulisannya aja sudah pusing, apalagi pakai mikir kan gitu ya. Sudah. Pusing apalagi pakai mikir gitu ya. Habis itu alhamdulillah ya agak bleng. Oh ini walaupun ya ketika ujian lagi di paginya ya belum 100% gitu benar, ya, alhamdulillah. Iya, tapi alhamdulillah ya. Jadi hasilnya kompeten. Alhamdulillah. Hasilnya kompeten gitu ya, karena ada ujian praktek juga ya setelah itu ya gitu. Jadi ya mudah-mudahan sahabat holistik juga paham ya. Dan ini sekali lagi info untuk para sahabat holistik, kalau di keilmuan holistik ini sudah ada sertifikasi yang bersifat internasional. Jadi ya judulnya Certified of Analyst Holistic Traditional Medicine. Nah itu yang nanti mungkin kalau sahabat holistik yang ingin belajar holistik, ini ada tujuannya loh. Kita sebagai apa sih? Kita sebagai analis yang kita menganalisa satu perjalanan penyakit seperti tadi yang Pak Edi sampaikan. Jadi perjalanan penyakit itu kita analisa dan baru nanti kita kemudian menentukan terapi apa yang tepat. Nah itu adalah salah satunya gambaran terkait
CAHTM gitu. Jadi untuk para sahabat holistik. Oke, saya kembali lagi nih ke Bu Ati. Bu Ati, apa sih yang ini dari tahun 2020, 2022 kemudian ikut sertifikasi ya kemarin ya, di 2023 kemarin sertifikasi, dan apa nih pengalaman unik dari mulai belajar holistik sampai saat ini gitu, sampai Bu Ati itu ngerasa walaupun tadi sampai bisa menerima sertifikasi gitu, tapi dalam perjalanannya apa nih yang membuat Bu Ati punya pengalaman yang unik gitu? Ya, untuk ilmu holistik itu sendiri kan memandang segala sesuatu itu secara menyeluruh ya. Jadi tidak hanya dari satu sudut sisi saja. Ya. Dan itu ketika kita menghadapi pasien atau ketika kita sendiri merasakan ada tubuh yang kurang nyaman, itu kan kita bisa introspeksi gitu ya. Apa yang sudah saya lakukan, makanan apa yang sudah masuk tadi, atau saya kurang gerak dan lain sebagainya itu. Begitu juga ketika melihat ada pasien yang keluhan gitu, ada yang sempat konsultasi gitu kan, oh ternyata ketemu masalahnya seperti ini, seperti itu. Jadi ketika kita ditanya ya, dengan belajar ilmu holistik itu, ketika kita ditanya oleh seseorang dengan keluhan itu kan lebih bisa menjawab sesuai dengan fitrahnya dia gitu, fitrahnya kondisi tubuhnya seperti itu. Berarti itu ya pengalamannya adalah lebih ke arah sehari-hari, terus lebih sekarang berkomunikasi dengan orang, mengatasi gangguan-gangguan yang Bu Ati temui ya di dalam kehidupan ini ya, dan kuncinya adalah kembali lagi ke fitrah ya tadi gitu ya. Oke, Bu Ati, kalau Bu Ati sampai saat ini datang, ini pertama kali katanya ya ke Purwokerto ya. Terus kita udah masuk ke pendalaman 4 ibaratnya gitu ya. Dan berarti kan Bu Ati kan memutuskan untuk tetap bertahan ya di keilmuan holistik. Apa sih yang membuat Bu Ati tetap bertahan di keilmuan holistik ini? Nggak tahu, sesuai hati nurani itu. Oh yang tadi ya dari awal ya. Iya. Pokoknya harus selesai gitu ya, gitu ya sampai itu. Iya, karena namanya belajar kan sepanjang hayat ya. Dan ilmu itu terus berkembang ya. Kalau selama Pak Puji masih ada dan beliau bersedia untuk menyampaikan ilmunya, ya kita tetap belajar terus gitu, mengikuti beliau. Luar biasa. Jadi karena memang hobinya belajar gitu ya, refreshingnya belajar, refreshingnya belajar gitu ya. Terus karena juga udah jatuh cinta tadi ya ke keilmuan holistik, dan belajar itu adalah sepanjang hayat. Makanya Bu Ati tetap bertahan ingin mendalami terus ilmu holistik ini. Oke, Bu Ati, apa nih harapan Bu Ati terhadap keilmuan holistik ini, baik buat diri sendiri, buat karir Bu Ati, atau mungkin buat karena sebagai seorang dia kan pasti punya harapan di universitasnya gitu. Apa nih harapannya? Oke, buat diri sendiri ya semoga saya bisa mengamalkan apa yang sudah saya pelajari gitu ya. Buat masyarakat semoga juga ilmu holistik ini bisa menyebar luas di masyarakat ya, karena sebenarnya itu banyak sekali penyakit gitu ya, yang sebabnya itu bisa dianalisa gitu, cuma nggak ketemu terkadang ya. Dan kalaupun masyarakat itu sadar ya dengan ilmu holistik kemudian bisa menerapkannya, insya Allah sehat itu bisa didapat lebih baik gitu loh. Ya, jadi tidak sedikit-sedikit harus ke rumah sakit atau ke puskesmas gitu. Kemudian untuk harapan untuk di akademik, semoga juga ilmu holistik ini bisa masuk ke kurikulum ya. Amin. Ya, ke kurikulum ya, terutama yang di program studi kesehatan gitu. Program studi kesehatan, jadi harapannya yang bisa masuk ke kebidanan, bisa ke keperawatan, fisioterapi atau yang lainnya. Ya, amin amin. Bahkan ya, kedokteran ya. Iya, tadi harapannya dari Bu Ati ya untuk diri sendiri, untuk masyarakat, bahkan di akademisi sendiri, harapan kita tuh adalah mudah-mudahan ilmu holistik ini bisa masuk ke dalam kurikulumnya ya. Nah, itu memang sangat amat kita harapkan ya, supaya orang lebih mengenal ilmu holistik dan kita bisa mengedukasi masyarakat itu bisa lebih secara akademisi seperti itu ya, dengan demikian. Oke, berarti apa nih pesan buat para sahabat holistik nih yang dari tadi udah setia nih mendengarkan kita dari awal sampai sekarang nih? Ya, teman-teman sahabat holistik ya, kita tetap semangat belajar pokoknya ya.
Jangan kendor karena ilmu itu terus berkembang ya. Barangkali dulu pernah belajar ilmu holistik, tapi kan ada temuan-temuan baru, ada ilmu-ilmu baru yang itu kita perlu upgrade sehingga kita tidak ketinggalan ilmu dan informasi begitu. Oke, jadi karena memang hobinya belajar, karena refreshingnya belajar, jadi pesan buat sahabat holistik adalah yuk terus di-upgrade keilmuan-keilmuan yang mungkin yang dulu-dulu mungkin para senior-senior yang sudah lebih dahulu belajar dengan Pak Puji ya, jangan lupa ya ditunggu ya selalu untuk mengupgrade ilmu di Purwokerto gitu ya. Gitu, dan itu tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Ati. Oke, Bu Ati, ini kalau misalnya ada yang mau tiba-tiba misalnya Bu Ati saya pengen tahu dong terkait misalnya, terutama kan karena latar belakangnya bidan gitu ya. Nanti ada nih sahabat holistik yang saya lagi hamil nih Bu Ati, kok saya ngerasa begini-begini gitu ya gitu. Terus kemana nih kita bisa menghubungi Bu Ati gitu loh? Boleh disebutkan alamat, nomor HP atau apa mungkin bisa bisa terhubung lewat medsos dan lain sebagainya. Silakan disampaikan kepada sahabat holistik. Ya, buat ibu hamil misalnya atau ibu mau bersalin juga boleh, ibu nifas juga boleh, atau yang punya putra, anak-anak, bayi gitu ya. Jika ada ingin konsultasi tentang dunia kebidanan dengan holistik, bisa hubungi nomor saya di 0812 3790 9868. Oke, 68. Atau kalau pengen ketemu langsung sama Bu Ati? Ya, boleh nggak? Janjian dulu mungkin ya, karena dari pagi sampai sore itu kan seringnya tuh di kampus gitu ya. Kalau mau main ke rumah juga seringnya nggak di rumah. Kalau ya bisa janjian dulu nanti. Oke, jadi bagi sahabat holistik silakan kalau yang ingin terhubung dengan Bu Ati, tadi sudah disebutkan nomor HP-nya, silakan menghubungi Bu Ati. Dan karena Bu Ati dari Senin sampai selama 1 minggu sampai Sabtu apa Jumat Bu? Sampai Sabtu adanya di kampus, dan kalau kemudian hari libur juga jarang di rumah, saya curiga kayaknya ngejar ilmu holistik ya, bisa jadi ya setiap hari libur gitu ya, karena memang refreshingnya belajar gitu ya. Dan tadi silahkan hubungi nomor HP yang tadi disebutkan. Atau kalau mau ada yang mau lulus SMA atau putranya mau lulus SMA yang ingin belajar tentang kebidanan yang di dalamnya nanti ada ilmu holistik, bisa mendaftar di tempat kami di Prodi Sarjana Kebidanan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Aisyah Surabaya. Ini saya jadi tambah kepo nih. Sebelum ditutup nih saya mau tanya. Berarti ilmu holistiknya udah tipis-tipis masuk nih ke kurikulum? Iya kan, karena unggulan kami kan di Prodi Sarjana Kebidanan itu Tibu Nabawi. Kebetulan yang ngampu mata kuliah tersebut kan saya tim dengan teman gitu kan. Nanti kita masukkan ilmu jadi holistiknya. Sudah mulai ya memasukkan, harapannya itu nanti akan secara resmi masuk ke prodi lain tadi yang nanti juga untuk tugas akhirnya skripsi itu kita sudah hubungannya dengan Tibu Nabawi termasuk holistik ya. Nah, ini info terbaru lagi nih bagi anak-anak yang ingin mempelajari ilmu kebidanan yang sudah ada ilmu holistiknya, karena ada prodi unggulan mata kuliah unggulan ya di Tibu Nabawi. Silahkan daftar ke Universitas Asia Surakarta. Program studi Sarjana Kebidanan. Apa? Prodinya Sarjana Kebidanan Fakultas Ilmu Kesehatan. Ya, prodinya Sarjana Kebidanan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Asia Surakarta. Ini infonya penting banget ya sahabat holistik, karena ternyata sudah ada salah satu unggulan di mana ilmu holistik sudah mulai masuk nih. Sudah mulai masuk ke salah satu mata kuliah yang ada di Prodi Kebidanan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Asia Surakarta. Gitu. Silakan sahabat holistik untuk segera menghantarkan putra-putrinya atau ingin berbincang langsung, tadi sudah disebutkan alamatnya. Baik, terima kasih Bu Ati sudah berbincang-bincang dengan saya dan para sahabat holistik. Kalau memang dirasakan informasi yang kita berikan dari Holistic TV Official ini penting, maka silakan subscribe dan like. Kalau dirasa tidak penting, silakan unlike. Saya Coach Aya, Holistic Mindset Coach. Terima kasih untuk kebersamaan di Ngobrol Asik ala Holistik. Sampai jumpa lagi di ngohos berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.